Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang bersio kambing dengan tema Sio Kambing sampai akhir September 2024. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang bersio kambing. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang bersio kambing. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Sio Kambing sampai akhir September 2024. Ada Nine of Cups, ada Three of Pentacles, ada Five of Cups, ada The Hangman, ada Four of Cups, ada Four of Wands, ada The High Priestess. Oke ya, untuk Sio Kambing sampai akhir September 2024, di sini itu kamu harus mempercayai alur kehidupan yang memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya, dan harus lebih bisa untuk mendengarkan intuisi-intuisi kamu, karena intuisi-intuisi kamu itu yang kemudian nanti akan mengatakan atau memberitahu sesuatu hal gitu kan yang akan membawa kamu ke depan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik seperti itu. Karena di sini nampaknya kamu itu ada cara pandang kamu yang kurang benar ya gitu kan untuk situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, itu jawabannya ada pada intuisi kamu tersebut ya. Di sini nampaknya kehidupan kamu sepertinya hampir no effort ya. Yang penting adalah kuncinya tadi kamu harus mendengarkan, karena memang di situ letaknya. Dan ketika kamu sudah bisa menemukan itu gitu, semesta itu akan membawakan segala sesuatu apa yang kamu inginkan gitu, apa yang kamu butuhkan itu langsung masuk ke dalam kehidupan kamu ya, tanpa effort sama sekali. Oke? Dan ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu, itu balik lagi ya tadi, perhatikan dulu intuisi kamu, karena jangan gegabah, jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan atau mengerjakan sesuatu gitu kan, karena ini bisa berakibat yang kurang baik ya nanti untuk kehidupan kamu ke depannya. Selama kamu masih mengerjakan sesuatu gitu ya, kamu tidak perlu ada yang kamu takutkan. Semesta yang akan mendatangkan hasilnya gitu kan untuk kamu. Yang penting adalah kamu bergerak gitu. Jadi tidak hanya diam, tidak hanya berangan-angan atau bermimpi, karena memang apa yang kamu kerjakan gitu kan, orang lain itu pasti akan menolong kamu dan pasti akan membuahkan sebuah hasil yang baik. Untuk kamu Sio Kambing sampai akhir September 2024, keuangan kamu masih cukup aman ya. Tapi sekali lagi, ketika kamu masih mau untuk bergerak, tidak stagnan gitu ya, kamu masih mau mengeluarkan ide-ide ketika memang sekiranya kamu merasa gitu ya, misalnya nih gitu, untuk usaha tidak ada modal gitu kan, untuk bekerja juga belum dapat gitu kan, untuk ikut orang lain gitu kamu tidak punya skill. Coba perhatikan lagi gitu kan, dalam diamnya kamu gitu ya, untuk membaca intuisi kamu gitu kan, apa sih yang kira-kira bisa kamu kerjakan atau lakukan sampai akhirnya kamu
bisa memenuhi kebutuhan kamu. Karena jawabannya di sana, tidak perlu berpikir keras gitu kan. Atau terkadang kamu harus mendiamkan dulu pikiran dan perasaan kamu gitu kan, kekhawatiran kamu juga gitu. Karena apa? Karena ketika kamu khawatir, ketika kamu berpikir terlalu keras gitu, intuisi kamu itu tidak akan terbaca dengan baik oleh diri kamu sendiri, jadi tidak tepat sasaran gitu ya. Oke, next. Sio kambing sampai akhir September 2024. Ada light, ada drought, ada sorrowful, ada spiritual journey, ada sacrifice, ada rise, ada darkness. Oke ya, untuk kamu Sio kambing, nampaknya memang kondisi kamu saat ini itu sedang dalam kondisi yang galau gitu ya, tenggelam dalam sebuah masalah dan amarah gitu. Mungkin itu yang harus kamu hilangkan dulu ya, karena coba deh kamu memandang sisi positif dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Sisi positif di mana, kan lagi bermasalah ya gitu kan. Dari setiap kejadian gitu, itu ada positif dan negatif. Jadi di dalam kehidupan ini semua itu berpasang-pasangan ya gitu kan, ada positif negatif gitu, tinggi rendah, atas bawah, siang malam, seperti itu ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang negatif menurut kamu, pasti ada sisi positifnya ya. Salah satunya ini adalah proses perjalanan spiritual kamu, proses perjalanan kamu mendekatkan diri lebih lagi kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena memang mungkin coba deh kamu tanya sendiri terhadap diri kamu sendiri ya, apakah selama ini kamu dekat dengan Yang Maha Kuasa gitu kan, bagaimana ibadah-ibadah kamu seperti itu ya. Kamu ngerasa banyak banget berkorban gitu loh untuk orang lain. Nah, di sini juga berkorban itu boleh gitu kan. Tidak ada yang salah dengan berkorban, tapi jangan sampai kamu menyakiti diri kamu sendiri gitu. Karena memang ya kamu butuh diri kamu sendiri juga kan gitu loh untuk menjalani kehidupan. Jadi berusaha untuk utamakan dulu diri kamu sendiri ya, bukan berarti kamu egois, tidak gitu, karena kan kamu juga mengutamakan diri kamu tidak merugikan orang lain kan gitu loh. Jadi ya harus kamu perhatikan juga supaya apa, supaya mental kamu kembali sehat gitu loh. Ketika kamu bahagia kan rasa syukur kamu gitu kan, ibadah kamu itu akan semakin meningkat gitu loh. Kalau misalnya kamu merasa terus terpuruk, aku capek berkorban, terpuruk, aku capek berkorban gitu kan. Nah, itu kan akan mendatangkan hal-hal yang negatif juga ya untuk kamu gitu. Sedangkan sementara di sini kamu itu hampir no effort gitu loh untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan gitu. Semesta yang sudah menyediakan untuk kamu ya. Dan hati-hati, karena memang ada orang-orang ya yang mungkin ini dari karakter kamu sendiri yang menyebabkan orang lain itu ada sakit hati sama kamu ya. Sedangkan kamu juga
Bisa jadi mungkin karena kamu marah, kamu menyakiti hati orang lain bisa gitu kan, atau mungkin orang itu yang punya salah gitu kan, tapi dia tidak mau disalahkan karena dia punya, sudut pandang tersendiri gitu, dan dia, jadi marah sama kamu ya. Tapi, seseorang di sini menggunakan sesuatu hal yang tidak baik intinya, untuk membuat kamu jatuh. Oke, atau bisa jadi juga itu yang membuat perasaan kamu jadi tidak enak, jadi galau gitu kan, karena efek dari energi negatif gitu. Belum lagi gini loh, ketika kamu marah, ketika kamu kesal gitu kan, kamu kan menghasilkan energi yang negatif ya. Ketika seseorang mengirimkan sebuah energi negatif ya, itu bisa masuk ke kamu itu melalui energi negatif tuh nggak cuma marah gitu, bisa jadi juga ketakutan, kekhawatiran gitu kan, atau juga kesedihan itu bisa. Nah, itu di situ kamu harus manage supaya diri kamu bisa menghasilkan energi-energi yang positif. Tadi ya, lebih baik banyak, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa sehingga kamu mulai bisa mempositifkan diri, dan yang negatif-negatif ini nanti juga akan pergi sendiri dan kehidupan kamu akan kembali baik-baik saja. Oke ya. Next untuk Shio Kambing. Keberuntungan ya. Keberuntungan Shio Kambing sampai akhir September 2024. Ada stars, ada beware, ada cracker, Rikia, ada love, ada full, ada snake ya. Oke, nampaknya di sini memang mungkin kamu merasa dibodoh-bodohi ya, atau menjadi orang bodoh gitu kan, oleh seseorang gitu yang kenal baik atau kenal dekat sama kamu ya, bahkan kamu percaya banget sama orang ini ya, dan kamu harus berhati-hati sama dia karena memang tadi ya gitu kan, dia menggunakan sesuatu energi negatif untuk mengacaukan kamu gitu kan, mengacaukan usaha kamu atau mengacaukan hubungan kamu gitu kan. Ini bisa jadi apapun ya, tetap kamu harus hati-hati dengan orang ini, oke? Dan hati-hati juga terhadap ucapan-ucapan kamu. Kalau marah, sebisa mungkin jangan sampai kamu, satu, main fisik ya. Kedua, melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Iya, memang dalam posisi ini mungkin kamu merasa sakit, tapi gitu kan, ketika kamu balas dengan menyakiti, orang itu akan semakin merasa lebih tersakiti lagi daripada kamu ya. Itu seseorang ini agak-agak playing victim lah ya gitu kan, dia yang bersalah tapi dia yang nanti akan merasa tersalahkan atau merasa disalahkan seperti itu ya. Jadi coba untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif yang bisa menyakiti orang lain. Atau kalau kamu tidak mampu ya, lebih baik kamu diam dan pergi. Gitu, sampai emosi kamu itu mereda baru kamu temuin lagi untuk kamu selesaikan ya. Gitu. Di sini itu masa-masa sulit kamu akan berakhir ya. Energi-energi positif sebenarnya itu ada di sekeliling kamu. Hanya saja tadi kamunya yang lagi negatif. Jadi energi positif itu bagaimana bisa membaur atau bersatu sama kamu, oke? Ini dengarkan intuisi-intuisi kamu gitu kan. Oke, setelah kamu menyelesaikan sesuatu dengan seseorang ini ya, entah hubungan apapun itu, bisa jadi kerja ataupun hubungan percintaan mungkin ya kan, ataupun hubungan bisnis bisa jadi gitu. Ada sesuatu hal yang kamu mulai, sesuatu hal yang baru yang memang
membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik. Dan satu hal lagi ya, ingat gitu, memang kamu pernah dikecewakan atau dilukai oleh seseorang yang ada dalam kehidupan kamu saat ini, oke ya. Tapi tolong jangan bawa-bawa itu ke hubungan kamu atau yang kamu akan jalin ke depan nanti. Kenapa gitu? Karena belum tentu orang itu kan tidak semuanya sama ya gitu. Kamu hati-hati harus ya. Tapi jangan sampai kamu itu membawa, oh jadinya curiga terus gitu kan. Jadinya kamu untuk percaya orang lain itu tidak bisa gitu. Tidak seperti itu juga gitu. Itu kan menyakiti diri kamu sendiri juga pada akhirnya. Kebayangkan contoh ya. Misalnya kamu bisnis nih gitu. Kamu buka bisnis makanan gitu. Sedangkan kamu punya hal-hal lain yang harus kamu kerjakan. Gimana bisnis kamu bisa jalan kalau kamu tidak mempercayakan pada orang? Gitu kan, mungkinlah saat ini ketika kamu berbisnis dengan orang, kamu dilukai, kamu dicurangi, atau mungkin dia mengambil sebagian besar uang kamu gitu kan. Tapi ya tidak semua orang itu sama. Oke, cari orang-orang yang memang benar-benar kamu bisa percayai gitu kan. Kembali lagi, bina hubungan baru dengan ucapan yang baik, dengan niat yang baik ya. Mudah-mudahan ke depan segala sesuatu hasilnya pun akan jauh lebih baik dari yang ada saat ini ya. Next, pesan malaikat pelindung, oke? Pesan malaikat pelindung untuk Shio Kambing sampai akhir September 2024. Ada Lord, ada Mirror Guardian, Direction Guardian, ada Guardian Angel, ada Medicine Mother, ada Knight, dan ada Heart Guardian ya. Oke, terus ya kambing ya, cintai dulu diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Kenapa? Gitu kan. Ataupun jangan sampai kamu memiliki harapan pada orang lain. Gini loh, menaruh harapan pada orang lain itu adalah mematahkan diri secara sengaja. Karena kita tidak pernah tahu gitu loh orang lain itu bagaimana sebenarnya. Sedangkan kan hati manusia itu begitu dalam, begitu luas ya, begitu besar gitu kan, tidak terukur dengan apapun. Oke ya, itu yang menyebabkan kekecewaan. Jadi lebih baik cintai diri kamu sendiri dulu, jangan sampai kamu banyak menaruh harapan pada orang lain. Jangan sampai juga kamu terlalu mencintai orang lain sampai kamu berkorban mati-matian untuk orang itu gitu kan, karena kamu menaruh harapan besar gitu. Itu tidak baik untuk kamu ya. Berani menghadapi apapun yang ada saat ini ya, karena di sini nampaknya mungkin kamu itu sudah tahu loh sebenarnya gitu kan, kamu itu disakiti gitu kan, kamu itu dicurangi gitu, ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang kamu dan ya kamu tidak melakukan apapun untuk itu gitu kan. Bisa jadi mungkin ya karena kamu menjaga semuanya gitu kan, supaya tetap baik-baik saja, karena kamu ya tadi menaruh kepercayaan atau menaruh harapan pada seseorang itu. Tapi ketika intuisi kamu itu mengatakan bahwa itulah orangnya, maka ya dialah orangnya yang memang tidak baik dalam kehidupan kamu. Dan tadi ya caranya harus baik, kamu cut loss itu orang gitu untuk kehidupan kamu yang jauh lebih enak ke depannya. Kamu nggak bisa ya gitu hidup terus-terusan dalam rasa was-was, rasa khawatir, marah, berkepanjangan, tidak setuju gitu kan. Itu tidak bisa kamu hidup seperti itu ya.
kamu jangan takut gitu kan, malaikat-malaikat pelindung kamu itu selalu ada di sekitar kamu dan akan selalu menolong kamu. Tapi jangan lupa ya, tetap kamu harus mendekatkan diri yang lebih lagi pada Yang Maha Kuasa. Karena posisi di sini memang nampaknya posisi kamu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu, baik dari mental kamu sendiri atau diri kamu sendiri gitu kan, jiwa kamu sendiri maupun dari orang lain yang memang mungkin sakit hati sama kamu ya. Oke. Eee, harus bisa memutuskan sesuatu dalam kehidupannya, jangan ragu. Intinya adalah berani cut loss tapi dengan cara yang baik ya. Coba untuk introspeksi diri, karena apa yang ada saat ini terjadi itu tidak lepas dari kesalahan diri sendiri juga. Walaupun memang iya, orang lain yang bersalah, tapi setidaknya ada bagian sedikit atau secuil saja itu adalah bagian kamu yang salah. Dan itu harus kamu cari dan kamu perbaiki untuk perjalanan kamu ke depan nanti, sehingga kamu ya nggak perlu yang namanya harus nggak percaya sama orang, nggak perlu yang namanya harus curiga terus gitu, atau memegang segala sesuatunya. Misalnya kamu punya bisnis beberapa gitu, harus kamu handle semua sendiri ya, nggak akan berjalan gitu loh. Oke, tentukan langkah kamu ke depan gitu ya, mau gimana, tetapkan planning yang baru lagi gitu kan, fokus lagi pada planning itu gitu ya. Ya memang segala sesuatu di dunia ini kan berputar sistemnya ya, it's okay gitu. Kalaupun harus ada yang berakhir, maka ada sesuatu yang bermula lagi. Walaupun harus dengan perjuangan lagi gitu kan, tapi di sini tidak perlu effort yang luar biasa sebenarnya ya toksik itu ya orang ini sebenarnya gitu. Ketika orang ini sudah kamu lepaskan dalam kehidupan kamu, sudah kamu akhiri hubungannya dengan cara yang baik-baik, itu kebaikan akan banyak datang dalam kehidupan kamu. Oke ya, sio kambing, segitu dulu. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, aku buatkan videonya dan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi ya. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat, dan bahagia selalu. Barakallahu fikum.